Orang Tajika adalah orang Persia. Keturunan Irak. Saat wilayah Asia Tengah lain bernenek moyang nomaden stepa, orang Tajik mewarisi bangsa Sogdiana dan Samania, kekaisaran yang mengubah Asia Tengah menjadi pusat budaya dunia Persia. Di Tajikistan, alis ideal bukanlah garis tipis cabutan, melainkan satu lengkungan utuh. Alis menyatu alami adalah simbol utama kecantikan wanita, penanda kemurnian dan keturunan baik. Gadis yang tidak terlahir dengannya akan dibantu alam menggunakan herbal hijau bernama usma. Para ibu menjemurnya, Menumbuknya jadi pasta gelap, lalu mengoleskannya ke alis putri mereka. Didiamkan 15 menit, dihapus. dan meninggalkan noda selama beberapa hari. Ritual lintas generasi dari ibu ke anak. Puisi Persia telah memuji alis penyatu ini selama 1000 tahun. Kecantikan Tajik juga merangkul tubuh berisi, kulit pucat, Dan rambut gelap panjang. Mayoritas pria memakai setelan barat biasa. para wanita tampil menyala dengan sutra dan katun tradisional, bersulam pola intens yang seakan bersinar. Keluarga Tajik sangat besar, Negara ini punya tingkat kelahiran tertinggi ex-Soviet. sekitar 3,2 anak per wanita. Prinsip terdalam budaya ini adalah meh mondori, Hukum keramahan. tamu dianggap utusan Tuhan. Saat berteman dengan orang Tajik, Anda dilarang menginap di hotel. Menolak makan 3 kali berarti menyinggung keluarga. Tidak ada tamu yang boleh pulang dengan perut kosong. Di negara dengan 98% warga muslim, Pemerintah melakukan hal luar biasa. Mereka mengilegalkan wanita memakai hijab dan pria memelihara jenggot panjang. Pada 20 Juni 2024, Presiden Emomali Rahmon menekan Undang-Undang 2048 melarang pakaian yang negara anggap asing bagi budaya nasional. Pria berjenggot panjang bisa dicegat dan dicukur di tempat. Penegakan ini bukan gertakan. beberapa minggu sebelum hukum berlaku, Sekelompok wanita Dushanbe ditahan polisi karena berkerudung. Mereka dibawa ke stasiun difoto, disidik jari, dan wajib menandatangani janji tidak memakai pakaian asing lagi. Denda mulai dari $740 hingga $5.000 bagi pejabat. Dengan gaji rata-rata $200, angka itu sangat menghancurkan. hukum ini tidak berhenti pada pakaian. Jumlah tamu pernikahan dibatasi. Pesta anak terkait Hari Raya Islam dilarang. Menakjubkannya, Menggelar pesta ulang tahun di luar rumah adalah ilegal. Negara bahkan mengatur nama bayi. Aturan aneh ini bertujuan mencegah keluarga miskin terjerat utang demi menjaga gengsi. di Tajikistan, memamerkan senyum gigi emas juga ilegal. Pemerintah melarangnya, menyebutnya tidak pantas untuk citra bangsa. Bahkan di pemakaman, Meratap keras atau merobek baju dilarang resmi. Ini sungguh realitas yang surrealis. Pakaian adat Tajik. termasuk kerudung tradisional yang sopan, masih diizinkan. Pemerintah membingkai ini sebagai pertahanan identitas nasional dan penangkal ekstremisme asing. Setelah ribuan warga Tajik bertempur di luar negeri dekade lalu, dan usai perang saudara brutal tahun 90-an, argumen itu berbobot. Namun, Kritikus melihat hal lain. negara mencampuri keyakinan pribadi. Di negara yang mayoritasnya Muslim, Apakah Tajikistan melindungi diri dari ekstremisme atau melampaui batas menjadi penindasan agama? Beritahu kami dengan jujur di komentar. Makanan Tajik nyaris tidak berubah selama berabad-abad. Mulai dari kurutop, hidangan nasionalnya. Roti renyah dirobek tangan. Direndam saus kurun. keju yogurt asam yang dikeringkan jadi bola keras lalu dilarutkan air panas, Ditambah tomat, mentimu, bawang, herbal, dan domba. Disajikan di mangkuk kayu lebar. Tanpa sendok. semua makan dengan tangan kanan dari wadah yang sama. Makanan yang mengubah orang asing jadi keluarga dalam 5 menit. Lalu plov, Atau pilaf, nasi, domba, bawang, wortel, minyak. garam. UNESCO memasukkannya ke warisan budaya Takbenda pada 2016. Menyebutnya raja hidangan. Di pernikahan, pria memasaknya di kazan besi selebar 1 meter. Memberi makan 100 tamu dari satu panci raksasa. Tambahkan syurbo, Sup domba bening, monty, pangsit kukus. naan yang dipanggang dalam tandor tanah liat. Teh hijau disajikan tanpa gula. Kini lihat pakaian wanita Tajik. Kainnya disebut atlas. Sutra murni yang diwarnai metode kuno ikat. Polanya diterapkan pada benang sebelum ditenun. Sehingga warna menyatu dalam riak elektrik lembut.
UNESCO menambahkan Atlas dan sepupunya Adras ke daftar warisan tak benda pada 2020. 22. Pria memakai jubah panjang capan, diakhiri topi sulam toki. Inilah wujud bertahan hidup, Cita rasa. warna, dan ritual berabad-abad masih tersaji di meja setiap hari. Setelah makan tradisi berabad-abad, saatnya melangkah ke dalam kartu pos. Di ketinggian 2195 meter, pegunungan Van. Terletak Danau Iskander Kul. Iskander adalah nama Persia untuk Alexander. Menurut legenda yang hidup hampir 2400 tahun, disinilah kuda perang Alexander Agung Bucephalus. tenggelam saat kampanye Asia Tengah tahun 329 sebelum Masehi. Warga lokal punya versi lain. Setiap malam bulan purnama, kuda itu muncul ke permukaan dan berlari. Jika Anda melihatnya, Anda akan jadi raja dalam hidup Anda. airnya tidak butuh legenda. Warnanya berubah sepanjang hari. Tosca Gletser, pekat di pagi hari. Memudar jadi biru susu di sore hari. Tiket masuknya 50 sen. Hostel keluarga menampung Anda 5 atau 10 dolar semalam. Harta karun aslinya ada lebih dalam di pegunungan Van. Haftkul. 7 danau adalah rantai kolam pegunungan di sepanjang satu lembah, dengan ketinggian dan nuansa Tosca yang berbeda. Namanya terdengar seperti puisi Persia. Mishgon, bulu mata. Soya, bayangan. Margusore, Hazor Chashma. 1000 mata air. Pendaki menyebut Van sebagai pegunungan non-Himalaya terindah di Asia. Nyaris tidak ada yang tahu selain komunitas pendaki. Jika Anda punya libur 2 minggu sekarang, apakah Anda memilih Tajikistan atau Swiss? Jujurlah di bawah ini. Saat ini di Sungai Vaksh, 18.000 pekerja membangun bendungan tertinggi dalam sejarah. Bendungan Rogun akan setinggi 335 meter. Lebih tinggi dari Menara Eiffel. Lebih tinggi dari bendungan manapun di bumi. Digagas era Soviet. Ditinggalkan saat Uni runtuh. Dimulai lagi 2017. Biayanya melewati 3,9 miliar dolar. Sepertiga output tahunan negara. 2 dari 6 unit sudah beroperasi. Menghasilkan 10 miliar kilowatt jam di akhir 2024. Penyelesaian penuh diperkirakan tahun 2033. Itu bukan satu-satunya. Di hilir ada bendungan Nurek. Setinggi 304 meter. Pemegang gelar dunia selama hampir 40 tahun. Bersama-sama. Bendungan ini menghasilkan 90% listrik Tajikistan. Negara paling bergunung di bumi ini juga produsen energi paling hijau di planet ini. Gunung adalah masalah sekaligus solusi. Di pusat Dushanbe ada satu pernyataan lagi. Tiang bendera tertinggi kedua di dunia. 165 meter. Desain firma Amerika. Benderanya seberat 700 kg dan seluas 6 lapangan tenis. Saat dinaikkan tahun 2011, sempat memegang rekor dunia. Bagi negara yang tidak bisa ditunjuk kebanyakan orang di peta, tiang ini menyatakan satu hal. Kami ada. Kami eksis. Kami tidak kecil, meski Anda belum menyadarinya. Jika Danau Alexander kurang aneh, Tajikistan punya 2 lagi yang terasa seperti planet lain. Pertama Karakul, 3.914 meter di atas laut. di Pamir Timur. Tidak seperti danau pegunungan. Tampak seperti mata hitam di permukaan bulan. Tanpa pohon. Nyaris tanpa tumbuhan. Airnya asin, sangat dingin dan bermineral hingga nyaris. Tidak ada yang bertahan hidup. Kedalamannya 238 meter. Dan inilah yang memutar otak. Karakul tidak dibentuk gletser atau sungai. Sekitar 25 juta tahun lalu. Batu angkasa raksasa menabrak dataran Pamir. Kawahnya terisi air. Karakul adalah danau meteorit. Danau kedua lebih muda Dan menjadi badan air paling berbahaya di Asia Tengah. Pada 1911, gempa besar memicu longsor yang memblokir sungai Murgab. Airnya membentuk Danau Sares, sepanjang 61 km. menampung 16 km kubik air. Bendungan alaminya disebut Usoi, pada ketinggian 567 meter. Usoi adalah bendungan alami tertinggi di bumi. Ilmuwan sudah membunyikan alarm sejak lama. Jika gempa kuat melanda, gunung tidak stabil di tepi kanan bisa longsor ke danau dan mengirim gelombang melompati Usoi. Banjir akan menghancurkan Tajikistan.
Afghanistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan mengancam ratusan ribu nyawa. Sejak 2021, satelit Beidou Tiongkok melacak bendungan dengan presisi milimeter. Mereka sudah mendeteksi pergerakan. Sares itu indah. Sares itu menakutkan. Dan Sares tidak punya pintu darurat. Di bagian selatan, Saat wilayah Tajikistan menyempit menjadi jalur darat yang memanjang, terdapat salah satu pos perbatasan paling luar biasa di dunia. jalur ini bernama Koridor Wahan, dengan panjang sekitar 350 km. Hal paling aneh dari jalur ini adalah keberadaannya bukan karena alasan alam. Garis ini digambar langsung di atas peta pada tahun 1895, ketika Kekaisaran Inggris dan Rusia bertemu di London untuk menentukan batas kekuasaan mereka agar tidak saling bersinggungan. Solusi mereka adalah menyisakan sebuah pita netral tipis di bagian tengah. Pita tersebut kini dibagi menjadi setengah milik Tajikistan dan setengah milik Afghanistan. Pada titik tersempitnya, hanya Sungai Panj yang menjadi pemisah kedua negara tersebut. Tepat setelah itu, Tiongkok dan Pakistan berjarak beberapa puluh kilometer saja. Berdiri tinggi di atas sungai pada tebing berbatu adalah Benteng Yamchun. Dinding benteng ini telah berusia lebih dari 2000 tahun. Dari atas sana, Ponsel besar yang menatap ke arah Sungai Panj. di seberangnya terbentang wilayah Afghanistan. Di belakangnya, Pegunungan Hindu Kush menjulang tinggi bak tembok raksasa. Sementara di belakang Anda, Pegunungan Pamir berdiri kokoh ke arah yang berlawanan. dua negara, dua rangkaian pegunungan, satu benteng, dan satu pemandangan panorama yang luar biasa. Hanya dengan berjalan kaki sebentar, Anda akan menemukan pemandian air panas Bibi Fatimah. Yang dinamai dari putri Nabi Muhammad. Para peziarah telah datang ke tempat ini selama ratusan tahun karena percaya bahwa air hangatnya dapat menyembuhkan tubuh sekaligus jiwa. Untuk bisa berdiri di sini, Anda memerlukan izin khusus GBAO, yang biayanya sekitar $20 di luar visa elektronik Anda. sebuah harga untuk salah satu perbatasan paling sinematik di muka bumi. Jika benteng Yamchun berumur 2000 tahun, bagaimana dengan tempat yang usianya hampir 3 kali lipat lebih tua? Di wilayah utara Tajikistan terdapat Sarazm. Usianya 5.500 tahun. Ini adalah kota tertua yang pernah ditemukan di seluruh Asia Tengah. Dan diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pertama bagi Tajikistan. Pada masa kejayaannya, Sarazm menjadi rumah bagi sekitar 3.000 penduduk. Mereka bertani. Mereka membangun banyak rumah di sepanjang jalanan yang tertata rapi. mereka juga mengolah logam, mencetak perunggu dan menempa tembaga menjadi pisau serta tombak. Di saat sebagian besar dunia masih terjebak di zaman batu. Berbagai artefak yang ada menghubungkan Sarazm dengan jaringan perdagangan yang membentang dari Laut Aral hingga Teluk Persia dan Lembah Indus. 5.500 tahun sebelum jalur sutra modern ada, penduduk di wilayah yang kini bernama Tajikistan ini sudah terhubung dengan separuh dunia yang dikenal saat itu. Sekarang, mari kita lihat lapisan sejarah yang menumpuk di atas Sarazm. Tajikistan merupakan satu-satunya tempat di Asia Tengah di mana 4 peradaban utuh duduk bertumpuk satu sama lain. Agama Buddha datang lebih dulu melalui jalur sutra. Buktinya tersimpan rapi di Museum Nasional di Dushanbe, berupa patung Buddha tidur sepanjang 12 meter seberat 5,5 ton, yang digali pada tahun 1966 di reruntuhan Biara Ajina, Tepa. Kemudian datanglah ajaran Zoroaster. Dengan kuil apinya yang masih berdiri kokoh dalam bentuk batu. Setelah itu Islam masuk, membawa masjid dan bangunan makam. Lalu datang Uni Soviet, yang meninggalkan berbagai monumen dan blok apartemen di pasar Istarafshan. Anda juga bisa melihat masa lalu yang masih terus bekerja. Para pandai besi memanaskan baja di tungku terbuka dan menempanya menjadi pisau dengan tangan mereka. Para pemuda belajar dari ayah mereka, yang juga belajar dari kakek mereka. Ini bukanlah pertunjukan rekayasa untuk turis. Ini adalah sebuah kerajinan kuno yang tidak pernah berhenti berdetak. Sarazm adalah tempat di mana kisah Tajikistan bermula. Sementara itu, Dushanbe adalah tempat di mana masa kininya sedang ditulis. Ibu kota ini mendapatkan namanya dari sesuatu yang terdengar terlalu biasa untuk bisa dipercaya. Dushanbe memiliki arti hari Senin. Kota ini tumbuh dan berkembang di sekitar pasar mingguan yang selalu diadakan setiap hari Senin.
Para pedagang dari pegunungan sekitarnya berkuda turun untuk menjual barang dagangan mereka. Sebuah desa pun terbentuk di sekitar pasar tersebut. Desa ini kemudian berubah menjadi kota. Kota tersebut akhirnya menjadi ibu kota. Semuanya dinamai berdasarkan sebuah nama hari dalam seminggu. Di masa pemerintahan Soviet, kota ini berganti nama menjadi Stalinabad. Namun ketika Stalin tidak lagi disukai, namanya secara senyap dikembalikan seperti semula. Saat ini Dushanbe dihuni oleh 1,2 juta penduduk. Memiliki jalan raya hijau yang lebar. Armada bus bertenaga listrik. Dan salah satu masjid terbesar di seluruh Asia Tengah. Yaitu Masjid Pusat Dushanbe yang mampu menampung 130.000 jamaah. Pembangunannya menelan biaya sekitar 100 juta dolar. Negara Qatar menanggung 70% dari total tagihan tersebut. Kota terbesar kedua, yaitu Hujan. Telah berusia 2.500 tahun dan terletak di tepi sungai Sirdarya. Alexander Agung menaklukkan kota ini pada tahun 329 sebelum Masehi. Penduduk setempat menyebut waduk raksasa Kairakum yang berada di dekatnya sebagai Laut Tajik. Sebuah danau buatan manusia yang saking lebarnya, Anda tidak bisa melihat tepi seberangnya. Lalu ada pola penamaan yang sangat unik. Dalam bahasa Persia, nama hari memiliki angka. Yakshanbe adalah hari Minggu atau hari pertama. Dushanbe adalah hari Senin atau hari kedua. Panshanbe adalah hari Kamis atau hari kelima. Dan Panshanbe juga kebetulan merupakan pasar paling sibuk di kota Hujan. Banyak kota dinamai berdasarkan hari di mana pasar mereka diadakan. Hampir tidak ada tempat lain di bumi di mana waktu dan perdagangan bertabrakan, lalu meninggalkan sebuah negara dengan kotak kalender. Jika berbagai hukum di atas terdengar aneh, bab berikutnya adalah sesuatu yang lupa ditutup oleh sejarah. Sekitar 100 km dari kota Dushanbe, tersembunyi jauh di dalam pegunungan, terdapat sebuah lembah bernama Yaknob. Orang yang tinggal di sana berbicara menggunakan bahasa yang sudah berhenti digunakan oleh dunia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahasa tersebut bernama bahasa Sogdiana. Ini adalah bahasa perdagangan di jalur sutra kuno. Bahasa para pedagang yang dulu membawa sutra dan berbagai gagasan dari Tiongkok ke Persia. Para ahli bahasa menyebutnya sebagai satu-satunya keturunan langsung yang masih hidup dari bahasa yang dianggap mati oleh hampir semua orang. Penduduk Yaknob adalah keturunan dari para pedagang tersebut. Ketika pasukan Arab menyapu seluruh Asia Tengah pada abad ke-8, sebagian besar dunia Sogdiana hancur. Beberapa orang melarikan diri jauh ke pegunungan ini, masuk ke lembah yang sangat terpencil, sehingga tidak ada orang yang datang mencari mereka. Bahasa mereka bertahan hampir tanpa perubahan sama sekali. Sebuah benang merah yang hidup kembali ke peradaban yang dunia yakini telah tiada. Kisah ini hampir berakhir pada tahun 1970-an. Ketika pemerintah Soviet memaksa penduduk Yaknob turun ke dataran rendah untuk bekerja di ladang kapas, lembah mereka menjadi kosong. Bahasa mereka mulai perlahan menghilang. Namun pada tahun 1980-an, banyak keluarga mulai berjalan kembali pulang. Hari ini, hanya ada sekitar 3.000 orang yang masih berbicara bahasa Yaknob dengan lancar. Di balik semua ini, terdapat sebuah negara yang masih dalam tahap pemulihan. Tajikistan lahir dari sebuah perpisahan yang sangat brutal. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, perang saudara langsung meletus tak lama setelahnya, berlangsung sangat lama hingga 5 tahun. Dan merenggut lebih dari 50.000 nyawa. Presiden Emomali Rahmon naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1994 dan belum melepaskannya hingga saat ini. Potret wajahnya muncul di setiap sudut, mulai dari papan reklame di jalanan, di berbagai restoran, hingga di berbagai sekolah. Ia dinobatkan sebagai pendiri perdamaian dan persatuan nasional sekaligus pemimpin bangsa. Di luar hal itu, jika Anda melihat negara ini secara lebih dekat, Anda akan menemukan banyak bangunan beton bertulang bergaya brutalis, sistem administrasi yang sangat birokratis, dan bahasa Rusia yang masih memegang posisi sebagai bahasa paling penting kedua di negara ini. Ekonominya adalah yang paling miskin dari semua mantan wilayah Soviet. Pendapatan per kapita berada di kisaran $1.500. Rata-rata upah bulanan berada di angka sekitar $200. Sekitar 2 juta orang Tajik tinggal di luar negeri, tepatnya di Rusia. Dan uang yang mereka kirimkan ke kampung halaman kini membentuk hampir separuh dari seluruh perekonomian Tajik.
Kira-kira 49% dari pendapatan negara pada tahun 2024 berasal dari pengiriman uang ini. Angka kemiskinan telah turun dari 55% pada tahun 2010 menjadi di bawah 15% saat ini. Namun, Negara ini hanya berjarak 1 tahun yang buruk di Rusia menuju krisis yang sangat serius. ketakutan itu menjadi kenyataan setelah serangan balai kota Krokus di Moskow pada bulan Maret 2024. Ketika Rusia memperketat tindakan kerasnya terhadap pekerja migran Tajik, Pada saat yang sama, Tiongkok dan Uni Emirat Arab mulai masuk. menuangkan banyak investasi ke sektor pertambangan dan infrastruktur. Dan disinilah masa depan tiba-tiba terlihat sangat berbeda. Tajikistan duduk di atas sumber daya yang akan segera dibutuhkan oleh dunia. Negara ini sudah memasok sekitar 1/4 produksi antimon global, sebuah logam yang sangat penting untuk pembuatan baterai dan barang elektronik. Pada tahun 2023, Ahli geologi mengumumkan 15 cadangan tanah jarang yang baru, ditambah dengan litium, tungsten, dan germanium. Bendungan Rogun akan mengubah negara ini menjadi pengekspor energi bersih terbesar di kawasan Asia Tengah. namun Tajikistan juga menghadapi berbagai tantangan modern yang menakutkan. Terbebani oleh utang luar negeri yang sangat besar, yang sebagian besar berutang kepada Tiongkok untuk berbagai proyek infrastruktur. Selain itu, ancaman perubahan iklim yang membayangi dengan cepat mencairkan banyak gletser di pegunungan Pamir, yang menempatkan pasokan air vital bagi Tajikistan dan seluruh wilayah Asia Tengah dalam risiko besar. Meski begitu, dengan latar belakang berbagai perjuangan ini, negara ini didefinisikan oleh kontradiksinya yang menakjubkan, ini adalah sebuah bangsa yang sangat miskin, namun luar biasa ramah, diatur oleh berbagai hukum yang aneh, namun menjadi rumah bagi budaya asli yang sangat indah, serta dibentuk oleh pemandangan alam yang sangat keras. namun tidak bisa disangkal kemegahannya. Pada akhirnya, Keanehan Tajikistan bukanlah sesuatu untuk dihakimi. Sebaliknya, hal ini berdiri sebagai bukti kuat atas ketahanan dan kelangsungan hidup manusia di tanah yang sempat terlupakan. Tajikistan tetap menjadi permata yang belum diasah, dengan keras kepala menolak untuk dipoles oleh dunia modern. Dan pariwisata akhirnya mulai meningkat. Dalam 9 bulan pertama tahun 2025, jumlah kedatangan warga asing mencapai 1,38 juta orang, naik 24% hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ketika Anda bertanya mengapa tidak ada yang mengunjungi negara dengan pemandangan alam yang lebih dramatis daripada Swiss, sekarang Anda sudah tahu jawabannya. Mereka mulai datang. Para pelancong pertama sudah menuju ke sana. Mungkin Tajikistan itu aneh, Atau mungkin keanehan itulah yang membuat sebuah tempat sangat layak untuk dilihat sebelum seluruh dunia menyadarinya. Jika Anda ingin terus menyusuri jalan ini, perhentian kita selanjutnya adalah kehidupan di Uzbekistan, negara tetangga yang mungkin sudah menyimpan perjalanan favorit Anda berikutnya. Silakan bagikan dan berlangganan saluran ini untuk melanjutkan perjalanan penemuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.